Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa. Nah, jadi doa kita dipimpin oleh ketua kelas. Coba di sini dipimpin teman-temannya berdoa. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya kan sudah hafal? Yang semangat nyanyinya ya. Nah, ayo. Ibu kan 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Hapulah penduduk. Tapioka nasi. Nah, duduknya yang baik. Nah, jangan nyender-nyender. Nah, jadi hari ini kita pelajaran apa? Pendidikan. Iya, pendidikan Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dengan materi kita hari ini adalah tentang lambang Pancasila. Nah, jadi lambang Pancasila. Nah, ini yang hari ini yang akan kita bahas, yaitu tentang lambang Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, yang pertama, dengan kita belajar nantinya, dengan mendengar penjelasan ibu, nah, kalian atau peserta didik dapat menyebutkan 5 sila Pancasila beserta lambangnya dengan tepat. Nah, itu pertama dari tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah kita belajar, nanti kalian semua itu sudah bisa menyebutkan 5 sila Pancasila beserta lambang dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, nah di sini peserta didik dapat menjelaskan makna dan arti setiap lambang Pancasila secara runtun dan benar. Nah, setelah kita belajar, nanti setelah mendengar penjelasan ibu, setelah ibu berikan materi, nanti kalian sudah bisa menjelaskan makna dan arti setiap lambang Pancasila secara runtun dan benar. Nah, apa? Terus yang ketiga, nah, peserta didik dapat menghubungkan makna lambang Pancasila dengan contoh perilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, nah, ibu bertanya dulu. Apakah kalian melihat gambar burung Garuda dengan perisai di dadanya? Pernah tidak? Pernah. Di mana kalian melihatnya? Iya, di dinding
hanya tahu saja dengan tulisannya, tapi kita juga harus tahu arti dari gambar yang ada di dada burung Garuda. Kita harus tahu artinya. Kira-kira bintang tadi apa artinya? Yo, bintang. Melambangkan apa artinya? Kita harus bertakwa kepada siapa? Ya Allah. Kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pinter. Terus kalau misalkan tadi bintangnya kita apa? Harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu misalkan ada pohon beringin. Yang ketiga ada pohon beringin. Tahu dengan pohon beringin? Nah, pohon beringin itu kan rimbun. Iya, di akarnya itu ada akarnya. Berarti menentukan bahwa pohon itu kuat. Akarnya itu besar, terus badannya itu apa? Rimbunnya itu besar, daunnya itu rimbun. Berarti kita di bawahnya teduh tidak? Nah, itu adalah menentukan kita adalah bagaimana bunyi sila ketiga. Ketiganya coba bunyi sila ketiga. Iya, pintar Risli. Coba kenapa tidak semangat Desa? Coba duduk yang benar, harus semangat. Nah, jadi yang ketiga itu adalah pohon beringin yang menentukan persatuan dan kesatuan. Nah, terus kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah tahu tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, supaya bersemangat, tidak ada lagi yang ngantuk. Kita supaya bersemangat. Nah, supaya bersemangat, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Mau nggak Pak Azri? Mau tidak? Iya, tapi janji dulu. Ice breakingnya harus semangat, tidak boleh lemas. Yo,
kemanusiaan. Contohnya kita berbagi kue. Misalkan tadi kita beli kue atau bawa kue donat dari rumah. Nah, Zamil misalkan bawa kue donat. Terus tadi bermain dengan Azrin. Nah, terus Azrin nanya, Zamil makan apa Zamil? Donat. Azrin deh. Nah, dipotonglah donatnya dibagikan ke Azrin. Berarti si Zamil itu sudah melakukan atau menerapkan lambang sila kedua, yaitu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Sudah saling berbagi dan tolong menolong. Coba lanjutkan lagi yang ketiga. Perhatikan yang ketiga. Ada apa lambangnya? Ketiga. Kurang semangat semuanya. Tidak harus semangat kalau belajar. Nah, jadi ini adalah lambangnya pohon beringin. Pohon beringin itu tumbuhnya dengan kuat. Di sana akarnya itu besar-besar. Terus batangnya itu gede. Terus daunnya itu liput. Ini menandakan adalah kenapa Rahman? Hah? Tinggi? Nah, ini kan di gambarnya tidak tinggi. Kalau yang sebenarnya itu tinggi, ini melambangkan bahwa pohon beringin itu kuat. Nah, dengan kekuatan itu, maka kita sebagai warga masyarakatnya harus menjalin persatuan dan kesatuan. Berarti kita boleh tidak bertengkar? Tidak boleh, karena kita menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, coba lanjut lagi. Nah, di keempat, di sini ada lambang apa? Kepala banteng. Kira-kira kuat tidak kepala banteng itu? Kuat. Nah, mana? Jadi kalau misal kita kena kepala banteng itu, maka kita akan terluka saking kuatnya, saking gagahnya kepala banteng. Nah, kepala banteng ini apa artinya adalah bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, Bu, apa artinya musyawarah dalam mengambil keputusan? Contohnya, anak-anak misalkan libur nanti kita akan tamasya. Nah, oke Bu, semangat. Nah, terus, tapi Bu misalkan kata Azri nggak mau Bu tamasyanya, misal ke Pasir Padi, Azrinya mau kemana? Misalnya ke kebun binatang. Nah, kalau misalkan tidak ke kebun binatang, Azri nggak mau ikut. Nah, itu tidak boleh. Karena di setiap keputusan itu harus musyawarah dulu. Nah, siapa suara yang terbanyak, maka kita harus mengikuti suara yang terbanyak. Itu yang dinamakan dengan musyawarah dalam mufakat. Jadi kita harus mengikuti suara yang terbanyak. Nah, terus yang kelima, ada lambang apa coba? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Kira-kira padi untuk apa? Makan. Kalau sudah jadi apa? Jadi nasi. Ya, awalnya kan padi. Terus padi itu digiling menjadi beras. Nah, beras itu kita masak menjadi nasi atau bu, ya kita sambil bu. Nah, terus ini artinya kapas dan padi ini artinya masyarakat Indonesia mendapat perlakuan adil. Apa Bu contohnya? Contohnya misal ibu. Contohnya misalkan di sini Rizli anaknya Pak Guru. Dan ibu harus Rizli semua. Yang baik-baik Rizli, yang lainnya tidak ibu berikan keadilan. Nah, itu tidak boleh, tidak adil. Jadi di sini tidak ada yang namanya kaknya orang kaya harus mendapat perlakuan adil. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini contoh dari makna Pancasila dan lambangnya. Tadi kan sudah ibu jelaskan. Contohnya apa? Ya kan? Lambangnya tadi sudah bisa sepakat. Nah, Pancasila. Bisa sepakat? Coba kita ulangi lagi. Membaca teks Pancasila beserta simbolnya. Jadi semangat ya. Sepa ya, semangat Sepa. Semangat Desa Fauzi, semangat ya. Ya, kita membaca teks Pancasila beserta simbolnya. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi. Rantai, apa artinya rantai? Ya. Kan sudah jelas tadi. Coba apa? Yang kedua, yang rantai. Kalau rantai itu bentuknya apa? Kita harus menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kita menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat tadi, kepala banteng. Kita harus musyawarah dalam mufakat. Yang kelima apa? Ya, padi dan kapas tidak boleh membedakan. Nah, itu adalah apa materi kita hari ini. Nah, kalau sudah jelas, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini Ibu berikan tugas. Tugasnya, Bu, satu kelompok, satu tugas. Jadi mengerjakannya sama-sama. Ya, mengerjakannya sama-sama. Nah, misalkan bagian tulisnya siapa di sini? Misalkan bagian tukang tulisnya Debbie. Yang lain bantu untuk menjawabnya. Misalnya sama Nesa, misalkan bagian penulisannya. Yang lainnya membantu untuk menjawabnya. Terus yang kelompok satu misal yang penulisannya Rizli. Nah, Rizli nanti yang ketiganya ini bisa membantu Rizli untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, terus di sana misalkan yang penulisannya A2 atau Mairin boleh. Nah, yang lainnya bisa membantu untuk menjawab soal-soalnya. Dari sini Ibu berikan LKPD-nya, lembar kerja siswa. Nah, atau lembar kerja peserta didik. Nah, coba perhatikan cara mengerjakan seperti apa, Bu? Nah, coba perhatikan cara mengerjakannya ya. Nah, udah. Nah, coba perhatikan, Ibu jelaskan. Nah, di sini pengamalan nilai Pancasila. Nah, pasangkan pengamalan sila Pancasila dengan sila yang sesuai. Biasanya kalau pasangkan kita buat garis sesuai dengan simbolnya. Nah, simbolnya bintang, apa di sini sesuainya? Nah, contohnya di sini gambarnya bintangnya ada apa? Simbolnya ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, terus di sini pilihannya mengutamakan musyawarah mufakat. Berarti simbol mana yang mengutamakan musyawarah dan mufakat? Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, sudah tahu kan? Nah, terus tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Berarti kita tidak boleh bertengkar atau kita tidak boleh berbuat sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang mana sesuai? Apakah rantai? Apakah bintang? Apa pohon beringin? Apakah kepala banteng? Apa padi dan kapas? Terus, nah, saling menghormati antar umat beragama. Berarti kalau agama tadi masuk ke mana? Agama. Kalau yang berhubungan dengan dia apa? Silanya. Itu simbolnya. Ya, berarti tidak mendengar dia. Kalau hubungannya dengan Allah atau berhubungan dengan Tuhan, nah itu bersimbolkan di Tuhan. Terus yang berikutnya, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu apa? Contohnya di sini kan Rizli dari Jawa, kita dari Bangka. Mungkin Rizli tidak bisa untuk mengucapkan bahasa kita di Bangka, ya kan Rizli? Namun Rizli ngerti, tapi dia tidak bisa untuk mengucapkannya. Dan kita, seandainya Rizli menggunakan bahasa Jawa, mungkin kita juga tidak bisa. Nah, untuk mempersatukan kita menggunakan pakai bahasa apa biasanya kalian berdialog atau berbicara dengan Rizli? Iya, pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya, bangga menggunakan bahasa Indonesia itu termasuk simbol yang mana? Nah, jadi kita hanya tinggal menghubungkan garis dari simbol Pancasilanya dan juga di sini nilai-nilai Pancasilanya. Karena kilo. Nah, coba perhatikan lagi. Cari tadi siapa yang tulisnya. Nah, di sini di LKPD-nya ada nama kelompok. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagikan kelompoknya. Ini nama kelompoknya kelompok berapa? Ya, tulis di sini. Kelompok 1. Nah, misalkan. Nah, ini kelompok berapa? Iya, tulis nanti di sini.
kelompok 2. Nah berikutnya, hasilnya kelompok berapa? Iya, tulis di sini nanti kelompok 3. Ya tulis kelompok saja nanti. Nah ini kelompok 4. Ya tulis di sini kelompok 4. Nah terus ibu buka lagi set. Nah di sini ada nama. Tulis nama-namanya ada siapa saja. Oh misalkan kelompok 1 ada siapa? Ya satunya Rislin. Gak usah gede-gede tulis saja. Kedua ada Cesi, ada Rahman, ada Habib Sidik. Nah di sini di atasnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tulis apa ya? Tulis. Nanti ibu tidak tahu oh kelompok 1 siapa saja. Kalau sudah ditulis oh kelompok 1 ini anggotanya ada Rahman, ada Habib Sidik, ada Cesi, ada Rizli. Nah, ngerti? Ngerti belum? Nah, kalau lain. Nah, ini antara dua dan ini tulis dulu kelompoknya. Ini Leva. Ini. Nah, tulis. Coba. Sini ya. Tulisannya nggak usah gede-gede biar muat. Nah kan saya tulisan biar dia muat. Ibu pakai tadi sama Dedi. Nah, perhatikan yang lain perhatikan. Sama tidak jawabannya, benar tidak jawabannya kira-kira. Nah, coba di sini. Nah, coba di sini dibaca. Yang keduanya di sini ya. Nah, baca. Coba yang lain. Nah, untuk bintang, di sini pilih kemana? Coba pilihannya. Nah, jadi sila yang pertama yang melambangkan bintang, coba Habib Sidik. Nah, coba perhatikan tadi di sini. Coba diambil suaranya Rizli. Nah, yang bintang ya nomor 1. Rizli memilih sila Pancasilanya apa tadi Rizli? Nah, saling menghormati antar umat beragama. Kira-kira benar apa tidak jawabannya Rizli? Sesuai tidak dengan jawaban kalian? Sama tidak? Sama. Lanjut nomor 2 Rizli. Sebut rantai. Nah, yang Fadil Kampas itu bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira, ya, ada yang sama tidak dengan jawaban nomor 4? Tidak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dulu semuanya sudah menjawab tugas kelompoknya. Sekarang kita perhatikan. Nah, tadi kita sudah menjawab tentang tugas-tugas dari kelompok masing-masing. Nah, jadi Ibu kita sama-sama menjawab. Yuk, untuk menjawab pertanyaannya yang sekarang. Nah, di sini bintang kita mengutamakan apa ya? Bintang ini apa nilai kemanusiaannya? Nilai-nilai Pancasilanya? Saling menghormati antara umat beragama. Iya, pintar. Saling menghormati umat beragama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terus yang rantai, kira-kira rantai apa rantai? Ya, kalau rantai apa? Tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Benar apa tidak? Bagaimana bunyi silanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus adil, tidak semena-mena. Benar atau salah? Ya, tepuk tangan. Tepuk tangannya ya, mana tepuk tangannya? Ya, tidak. Ya, pohon berizin. Bangga menghinakan bahasa Indonesia. Iya, karena di sini kita menerapkan persatuan dan kesatuan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita yang pertama menggunakan bahasa Indonesia supaya kita tetap bersatu, tidak ada perbedaan. Nah, yang keempat, ya. Mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, jadi kan tadi sudah disebut sila kelima itu
Jadi jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, yang terakhir yang lima. Apa lima? Iya, benar. Ada yang sabar? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang boleh dikumpulkan tugasnya, kumpulkan. Nah, dulu. Nah, kalau kita hari ini sudah selesai. Nah, jadi, kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulan kita hari ini. Nah, sebelum kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita, nah, kita akan melakukan ice breaking. Tapi diulangi lagi sebelum kita menyimpulkan tadi tugasnya sudah paham semua kan? Sudah paham, semuanya sudah benar. Nah, sekarang apa namanya? Kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya adalah tepuk semangat. Kalau yang pertama tadi kita tepuk semangat dan ding 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 dung dung dung. Ini adalah tepuk semangat. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, tadi dari pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, nah di sini sudah menentukan apa sudah kita pelajari, sudah tahu simbol-simbol dari Pancasila dan juga sudah tahu arti dari lambang Pancasilanya. Nah, ini ulangi lagi. Pancasila kita ada berapa? 5. Simbolnya apa saja kita sebut? Ya. Pinter. Nah, terus apa saja arti dari lambang Pancasilanya? Bintang, apa tadi artinya? Ya. Bintang. Ya, apa artinya? Bintang. Surga. Beriman dan bertakwa kepada kepada siapa? Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kalau ya pertamanya itu. Terus yang keduanya tadi ada simbol apa? Yang kedua simbol rantai. Rantai artinya apa? Yo, apa arti dari rantai tadi? Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Coba apa arti dari rantai tadi? Siapa yang tahu? Yo, siapa yang tahu arti dari rantai? Nama rantai coba. Ibu mau dengar. Apa artinya? Artinya adalah masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan.